Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari kita muliakan Tuhan dengan semua karya kita hari ini. Dan kita diberangkatkan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Matius 25 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari-hari terakhir ini manusia lebih banyak melakukan semua aktivitas tugas-tugasnya didorong hanya oleh keinginannya sendiri. Dan kecenderungan manusia pada hari-hari terakhir ini adalah dia berkuasa atas dirinya, bertindak sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Manusia lebih egoistis, dan dia lebih mementingkan segala hal yang memenuhi kebutuhan hidup dan keinginannya. Itu menurut dia yang menyenangkan. Dan ironinya, dalam kehidupan beragama juga demikian. Ketika dia melakukan peribadahan itu tidak sesuai dengan selera dan keinginannya, maka dia akan beralih ke peribadahan yang lain. Dalihnya adalah mencari khotbah yang lebih berkualitas. Dalihnya adalah mencari ibadah yang lebih menghidupkan iman. Tetapi disadari atau tidak disadar, dia mau bertahta di tahta kerajaan Allah, dan Allah dipakai sebagai alat untuk memenuhi, memuaskan keinginannya, bukan sebaliknya. Karena prinsip peribadahan adalah kita adalah alat-alat untuk kemuliaan Tuhan. Allah bertahta di tahta kerajaannya, dan kita hanya sebagai alat untuk memuliakan Dia. Hanya mencari, memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan, itulah tujuan peribadahan. Maka ibadah yang mencari kesenangan pribadi tanpa memperdulikan apakah itu berkenan bagi Tuhan sesungguhnya bukan peribadahan, tetapi hanya pemuasan keinginan, dan itu tentunya adalah untuk melakukan segala hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya, yang berarti dalam seluruh hal kehidupan di bumi ini, Tuhanlah yang menjadi pemimpinnya. Tuhan yang menjadi pusatnya. Maka dalam hal ini kita harus memahami yang pertama, segala hal yang kita lakukan semua harus berpusat kepada Tuhan. Segala hal yang kita lakukan hanya untuk satu tujuan, memuliakan Tuhan. Dan dasar dari semua tindakan kita adalah firman Tuhan, karena itulah dasar kebenaran yang hakiki dan yang murni. Dan akhirnya segala hal yang kita lakukan seharusnya menjadi persembahan untuk Sang Raja, yaitu Kristus Yesus. Maka dengan demikianlah hidup kita ditanggung. Dengan demikianlah hidup kita kemudian mendapatkan sukacita dan berkat yang berlimpah. Maka dengan demikianlah kita boleh bernyanyi bersama dengan para pemenang di dalam kerajaan Allah. Maka mari menanti-nantikan Tuhan bertahta di dalam kerajaannya, dan kita sebagai umat tebusannya, mari sujud syukur di hadapannya, di kaki Yesus, karena itulah tugas tanggung jawab kita, bersujud, memuji, memuliakan nama Tuhan. Selamat memuji-muji, memuliakan Tuhan. Selamat menanti-nantikannya. Selamat Advent. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi pengikut-pengikut yang sujud syukur di kaki Tuhan, dan senantiasa melakukan semua keinginan Tuhan, melakukan semua tindakan kami di atas dasar firman, dan berakhir dengan satu tujuan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka berkati kami dalam semua aktivitas tugas tanggung jawab kehidupan kami. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati anak keturunan, berkati keluarga, berkati gereja, berkati negara kami. Ampuni dosa kami,
agar kami layak menerima berkat-Mu. Inilah doa kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.